Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addan amanah wa balagha risalah wa nasaha ummah wa kasafa Allah bihi ummata wa jahada billahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam. Dialah yang menurunkan kita dari gelapnya kebodohan menuju cahaya ilmu. Di tengah derasnya arus informasi yang tak terbendung, hanya dengan taufik Allah kita mampu membedakan antara yang benar dan salah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan dalam ucapan dan perbuatan yang mengajarkan adab berbicara dan bahaya kata tanpa ilmu. Wahai kaum muslimin, di antara fitnah terbesar di zaman ini adalah musibah informasi, berita bohong, dan fitnah yang menyebar tanpa tabayun. Banyak penghormatan rusak hanya karena satu kabar palsu. Maka mukmin sejati adalah yang berhati-hati sebelum berbicara, meneliti sebelum menyebarkan, dan takut kepada Allah dalam setiap kata yang dia tulis dan bagikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat Islam hari ini sedang menghadapi ujian besar berupa musibah informasi fitnah yang datang bukan dengan pedang, tetapi melalui layar dan jemari-jemari kita. Di era digital, berita menyebar lebih cepat dari cahaya, menembus batas ruang dan waktu tanpa sempat diperiksa kebenarannya. Apa yang viral seringkali dianggap benar, padahal bila jadi hanyalah kebohongan yang dibungkus rapi dengan emosi dan kepentingan. Islam sejak 14 abad yang lalu telah memerintahkan umatnya dari bahaya berita bohong, fitnah dan ghibah. Karena semua itu dapat menghancurkan ukhuwah, menebar kebencian dan menimbulkan dosa besar di sisi Allah. Mari kita berhati-hati, wahai hamba Allah, agar jari jemari kita tidak menjadi saksi keburukan di hari kiamat, karena turut menyebarkan dusta di dunia maya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di zaman yang disebut para ulama sebagai fitnah akhir zaman, di mana kebenaran dan kebatilan bercampur, dan manusia lebih percaya pada apa yang viral daripada yang benar. Ledakan media sosial telah mengubah wajah dunia. Setiap orang kini menjadi penyebar berita tanpa perlu izin, tanpa penyaringan, bahkan tanpa ilmu. Satu unggahan bisa menjangkau ribuan orang hanya dalam hitungan detik. Namun di balik kemudahan ini tersimpan bahaya besar, karena di saat manusia lalai untuk tabayun, jempolnya bisa berubah menjadi senjata yang membunuh karakter saudaranya sendiri. Betapa sering kita menyaksikan berita palsu yang menimbulkan permusuhan, isu yang memecah belah umat, atau fitnah yang
dan terhadap ulama dan dai benarnya tak bersalah. Semua bermula dari satu kiriman, satu komentar, atau satu unggahan yang disebarkan tanpa pikiran panjang. Dulu ujian seorang muslim, seorang mukmin ada pada lisannya, tetapi hari ini ujian kita berpindah ke ujung jempol. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin, sebab apa yang kita tulis dan sebarkan akan dicatat oleh malaikat, dan setiap hurufnya bisa menjadi saksi di hadapan Allah pada hari pembalasan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Islam adalah agama yang sangat menjaga kehormatan manusia dan menegakkan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan informasi. Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan yang tegas agar umat beriman tidak mudah menyebarkan berita tanpa tabayun. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan." Wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini menjadi fondasi etika bermedia dalam Islam, menuntun kita untuk berhenti sejenak sebelum menekan tombol kirim atau bagikan. Sebab di balik satu klik terobos bisa jadi ada kehormatan seorang muslim yang tercoreng, nama baik yang hancur, atau persaudaraan yang retak karena berita yang tidak benar. Allah SWT mengingatkan bahwa fitnah lebih berbahaya daripada pembunuhan. Bagaimana disebutkan dalam firman-Nya, "Wal fitnatu asyaddu minal qatl." Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Quran surah Al-Baqarah ayat 191. Jika pembunuhan menghilangkan nyawa seseorang, maka fitnah dapat membunuh kehormatan, menghancurkan kepercayaan, dan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan. Inilah fitnah digital di zaman kita, tidak menumpahkan darah tetapi melukai hati dan merobek persaudaraan sama muslim. Rasulullah SAW pun memperingatkan bahaya ghibah, menceritakan kejelekan orang lain di belakangnya, dan namimah, mengadu domba dengan menyebarkan perkataan orang lain untuk menciptakan permusuhan. Dua penyakit lisan yang kini berwujud baru di dunia maya. Beliau bersabda, "La yadkhul jannata tamam." Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari nomor 6056. Jika dulu namimah dilakukan dari telinga ke telinga, maka kini ia berpindah melalui forward dan side di grup WhatsApp dan media sosial. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin, jangan sampai jempol kita menjadi penyebab dosa besar yang menghalangi kita dari surga Allah, hanya karena kita lalai menjaga etika dalam berbicara dan menyebarkan berita. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, para ulama mengabarkan bahwa dan fitnah bagaikan api kecil yang membakar hutan kepercayaan. Ia bermula dari satu percikan, satu kabar tanpa tabayun, satu unggahan yang tidak dipikirkan, namun dapat melalap habis nama baik, keutuhan umat, dan rasa saling percaya di tengah masyarakat. Api itu mungkin kecil di awal, tapi bila dibiarkan ia menjalar luas dan sulit dipadamkan. Begitu pula bahwa sekali ia menyala di dunia digital, ia membakar aksi sehat dan menebarkan kebencian ke segala arah. Dalam dunia modern, jejak digital menjadi saksi yang tak bisa dihapus. Sekali kita memposting kebohongan, maka jejaknya akan terus ada, tersebar dan sulit ditarik kembali, bahkan setelah kita menyesalinya. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah memberikan
lisan itu seperti pedang, bila tak dijaga ia melukai pemiliknya. Maka di zaman ini jempol adalah lisan kedua. Ia bisa menjadi alat dakwah dan pahala, tapi juga bisa menjadi sumber dosa yang tak henti mengalir. Karena itu sebelum menulis dan menyebarkan sesuatu, tanyakan pada diri, apakah urusan ini mendatangkan ridha Allah atau murka Allah. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Salah satu dampak paling berbahaya dari hoaks dan fitnah digital adalah rusaknya ukhuwah Islamiyah. Berita palsu menimbulkan salah paham, menanamkan curiga, dan menumbuhkan kebencian di antara sesama muslim. Dari satu postingan yang menyesatkan bisa lahir perpecahan di masyarakat, hilangnya percayaan antara saudara, bahkan permusuhan yang panjang. Padahal Islam yang datang untuk menyatukan hati, bukan memecah belahnya. Ketika hoaks menjadi kebiasaan, maka yang musnah bukan hanya kebenaran, tapi juga kasih sayang dan saling percaya yang menjadi fondasi umat. Lebih dari itu, fitnah digital membawa kerugian spiritual yang amat dalam. Ia menghapus keberkahan ilmu, waktu, dan amal, karena seseorang sibuk menebarkan kabar tanpa manfaat, hingga lalai dari zikir dan ibadah. Waktunya habis untuk menggulir layar HP-nya, bukan untuk membaca Al-Quran. Lisannya sibuk berkomentar, bukan berdoa. Maka berhati-hatilah wahai hamba Allah, sebab dosa dari jari jemari yang menebarkan fitnah tidak hanya menghancurkan hubungan antar manusia, tapi juga menggelapkan hati dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Di tengah derasnya arus informasi, seorang muslim sejati harus memiliki 3 sikap utama agar selamat dari fitnah zaman, yaitu tabayyun, tasabut, dan tawakuf. Tabayyun berarti berhati-hati dan tidak mudah percaya sebelum jelas kebenarannya. Tasabut berarti memverifikasi, mencari sumber serta meneliti niat orang yang menyebarkan berita. Dan tawakuf berarti menahan diri dari ragu, maka dia adalah pilihan terbaik. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bimar'i kadiban an yuhaddisa bikulli ma sami'a." Cukuplah seorang dianggap pendusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Maka ukuran kejujuran di zaman ini bukan hanya pada apa yang kita ucapkan, tetapi juga pada apa yang kita sebarkan. Gunakanlah media sosial dan teknologi informasi dengan niat yang benar untuk dakwah ilmu dan kebaikan. Jadikan jempol kita sebagai alat menyebar cahaya, bukan bara api fitnah. Sebarkan ilmu yang bermanfaat, kabar yang menyenangkan, dan pesan yang mempererat ukhuwah. Sebab setiap postingan dan komentar akan menjadi amal yang telah Allah perhitungkan. Jika kita tidak bisa menjadi penyuluh kebaikan di dunia maya, maka setidaknya jadilah yang menjaga diri yang tidak ikut menebar keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dari seluruh pembahasan tadi, marilah kita renungkan bersama bahwa informasi adalah amanah, bukan permainan. Setiap berita yang kita terima dan sebarkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tabayyun adalah benteng keimanan di tengah derasnya arus kabar, dan menjaga jempol adalah tanda ketakwaan di era digital ini. Maka jadilah hamba Allah yang cerdas dan bertakwa, menyebar kebenaran bukan menyebar keonaran, membawa kedamaian bukan memantik fitnah. Semoga Allah